Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Prinsip dan Operasionalisasi, karya Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Acep Hermawan MAG. Sebelum masuk ke pembahasan isi dari buku ini, bahwa buku ini hadir untuk menjawab permintaan dari para pelajar, baik dari tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Juga buku ini adalah kolaborasi antara konsep para tokoh, perenungan, dan tentu berbagai pengalaman penulis di dalam dunia pembelajaran bahasa Arab. Buku ini juga memuat kajian yang komprehensif, enak dibaca, penting untuk dibaca, yaitu tentang teori dan praktik penilaian belajar dan pembelajaran bahasa Arab dari A sampai Z. Jadi bagi seorang guru pendidikan bahasa Arab atau guru yang mengajarkan bahasa Arab atau mahasiswa yang masuk pada prodi PBA pendidikan bahasa Arab, buku ini sangat penting untuk dibaca. Adapun isi pokok buku penilaian pembelajaran bahasa Arab ini buku terdiri dari beberapa bab, yaitu ada 15 bab yang diawali dengan sebuah internalisasi nilai tanggung jawab dalam penilaian. Dalam bab satunya menyampaikan pesan-pesan moral yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Jadi dalam bab satu ini membahas tentang pesan moral pada diri pelaku penilaian agar kegiatannya tidak kering dari akhlak dan etika. Yang kedua, atau di bab kedua, dilanjutkan dengan pertimbangan logis yang dilabelisasi dengan nalar penilaian sebagai pesan-pesan ilmiah agar penilaian berjalan pada rambu-rambu keilmuan. Selanjutnya, kolaborasi antara konsep dan praktik disajikan pada bab 3 sampai dengan bab 14. Melalui 12 bab ini, nanti pembaca diajak untuk memahami konsep penilaian pembelajaran bahasa Arab secara mendalam, disertai dengan contoh-contoh praktis agar tidak terjadi pemahaman verbalistik. Selanjutnya, kajian nanti ditutup dengan wacana stimulasi daya pikir melalui penilaian dengan menghadirkan pendekatan HOTS dalam buku ini, plus minusnya dan kemungkinan penggunaannya. Wacana ini merupakan idealisme dunia penilaian bahasa Arab yang sedang memasuki dunia industri 0.4 agar semakin memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan modern. Juga diharapkan dalam buku ini, melalui buku ini adalah para mahasiswa pelaku pembelajaran bahasa Arab dan mereka yang berupaya memahami seluk-beluk pembelajaran bahasa Arab memiliki wawasan yang komprehensif tentang penilaian pembelajaran bahasa Arab. Baik, masuk ke bab 1 Dalam bab 1 juga
fokusnya diantaranya adalah tentang prinsip tentang penilai yang mengandung maksud pengembangan objektivitas diri. Untuk kepentingan ini, penilai harus memiliki asy'ur bil ahdaf. Ya. Selanjutnya, dalam bab 1 ada prinsip tentang instrumen penilaian. Mengandung maksud harus memenuhi standar kualitas yang baik. Ya, sebelum menilai peserta didik, menilai para mahasiswa, tentu yang menilai, yaitu dosen atau guru, harus memenuhi standar kualitas yang baik, yaitu validitas diantaranya dan reliabilitas yang baik, ditambah dengan aspek praktis yang mudah ekonomis dapat membedakan para peserta didik yang berbeda kemampuan dan objektif. Nah, dalam bab 2 diterangkan tentang evaluasi, berusaha mencari informasi tentang keberhasilan seluruh elemen pembelajaran secara luas dan menyeluruh. Jadi di sini kan fokusnya pada penilaian. Nah, kita tahu ada yang disebut evaluasi. Nah, tentu evaluasi dan penilaian ini sangat berbeda, atau dua istilah penilaian dalam bahasa Arab. Kalau evaluasi itu takwim, kalau penilaian adalah takyim. Nah, adapun penilaian itu terfokus pada proses dan hasil belajar peserta didik. Maka untuk evaluasi lebih luas daripada penilaian. Jadi intinya evaluasi lebih luas daripada penilaian. Nah, dalam bab 3 sampai bab ke-8 ini menjelaskan tentang tes, ya. Tentang tes. Jadi ada berdasarkan capaian kemampuan, ada berdasarkan bentuk stimulus, tes objektif dan subjektif. Kemudian tes objektif merujuk pada makna tes yang memiliki kesamaan scoring meskipun hasil kerja tes dikoreksi oleh korektor. Kemudian ada tes subjektif, ya. Jadi di bab ke-8 ini menjelaskan tentang tes-tes bab ke-3 sampai ke-8. Selanjutnya untuk bab ke-9 nanti akan disuguhkan dengan sastra, ya, yang berkaitan dengan sastra. Di antara poin penting di bab ke-9 yang bisa saya sampaikan adalah bahan teks kompetensi bersastra dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain berupa puisi, syair, atau prosa, dalam bahasa Arabnya an-nasr, dan dialog, drama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang seluruh segmen kehidupan, fenomena alam, dan kebendaan. Kemudian secara umum ada dua bentuk tes kompetensi bersastra, yaitu memilih jawaban, misalnya benar salah, pilihan ganda, dan penjodohan. Dalam bahasa Arab penjodohan at-tamziz. Yang kedua menyusun jawaban, misalnya menjawab pertanyaan, membuat sinopsis, dan parafrasa. Tugas kelompok, dan yang terakhir tugas menulis fiksi. Nah, ini di bab ke-9. Selanjutnya di bab ke-10 ini berfokus pada analisis butir-butir soal. Ya, bagaimana seorang pengajar dalam melaksanakan penilaiannya, ya, terkhusus untuk membuat soal ini perlu mengetahui analisis butir-butir soal, yaitu identifikasi jawaban yang benar dan salah setiap butir soal yang diujikan.
Namun secara umum analisis butir soal menyangkut indeks tingkat kesulitan, indeks yang beda, dan efektivitas jawaban, option ya, atau kunci jawaban dan pengecoh. Nah, ini di bab ke-10. Selanjutnya untuk di bab ke-11 tentang validitas tes. Ada 4 macam validitas tes ya, yaitu validasi isi, validasi konstruksi, validasi kongruen, dan validitas predikat. Nah, ini dibahas tuntas tentang validitas di bab ke-11. Kemudian di bab ke-12 menjelaskan atau fokus pada PSA, yaitu penilaian dengan standar absolut ya. Nah, PSA mencerminkan penguasaan responden peserta tes terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Lalu penilaian dengan standar absolut mencerminkan penguasaan responden peserta tes terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Nah, ini di bab ke-9 tentang penilaian dengan standar absolut. Berikutnya di bab ke-13 yaitu menjelaskan tentang statistika ya. Di antara poin yang saya garis bawahi, statistika elementer adalah statistika dasar yang perlu dikuasai untuk menganalisa hasil tes. Statistika ini mencakup aspek-aspek dasar pengembangan hitungan pada tahap lebih lanjut, antara lain distribusi, frekuensi, skor rata, standar deviasi, dan analisis korelasi. Lalu di bab ke-14 ada yang disebut grading, dalam bahasa Arab at-tadrij. Apa itu? Nah, dijelaskan bahwa grading ini penentuan grade sebagai nilai akhir tes ujian yang menunjukkan tingkatan atau urutan kualitas. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara kuantitatif atau angka atau jumlah, dan atau kualitatif berupa kata atau ungkapan. Nah, ini menjelaskan tentang grade. Nah, keberadaan grade sangat penting, bisa dijadikan sebagai salah satu tanda kelulusan keberhasilan, bahkan dalam konteks keseluruhan pelajaran berperan sebagai bagian dari penunjang dunia kerja. Nah, ini. Kemudian bab yang terakhir adalah bab yang ke-15 menjelaskan tentang HOTS ya, dalam bahasa Inggris High Order Thinking Skills ya. Apa itu? Pendekatan dalam penilaian di ranah kognitif atau dalam bahasa Arab al-majal al-ma'rifi, yang menstimulasi keterampilan berpikir level tinggi sebagai kelanjutan dari MOTS ya, MOTS dan LOTS ya. Nah, itu uraian atau ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Intinya buku ini yang berjudul Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Prinsip dan Operasionalisasi sangat penting dan bagus untuk dibaca bagi seorang pengajar di bidang bahasa Arab. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.